Jadi adanya pandemi COVID ini memang memaksa kita untuk selangkah, 2 langkah, bahkan 10 langkah lebih maju. Kita dipaksa untuk kenal dengan Zoom, kita dipaksa untuk terbiasa dengan perangkat-perangkat teknologi. Ini mungkin salah satu hikmahnya. Tapi yang terpenting, kita memanjatkan syukur, kita masih bisa ketemu, kita masih diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun pandemi, musibah, kita tidak boleh meninggalkan rasa syukur. Karena seberapa banyak musibah yang diberikan Allah, masih lebih banyak kenikmatannya yang telah kita rasakan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah, dari situlah kita berangkat memahami moderasi. Dari nikmat Allah, kita diberikan nikmat kesehatan, kita diberikan nikmat Indonesia yang indah, Indonesia yang damai, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk bersyukur. Caranya bersyukur dengan apa? Dengan menjaga Islam, menjaga Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini masih dalam suasana Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijriah, yang juga kalau orang Jawa itu lebih familiar dengan sasi Suro. Jadi Muharram itu intinya kan pada tanggal 10. Tanggal 10 itu kalau bahasa Arabnya Asyaro. Orang Jawa lebih senang menyebut Suro, sasi Suro. Kalau kita berbicara, mendengar kata-kata Suro, maka yang muncul dalam benak pikiran kita, iki wulan sing angker, iki wulan sing medeni, hingga muncul berbagai mitos-mitos di bulan Suro ini. Orang Jawa sering bilang, ojo memantu nang sasi Suro, mundak ngantene gabuk ramanak-manak. Itu mitos. Padahal sekarang banyak urung mantu wis manak dhisik. Ojo khitan supitan nang sasi Suro mundak ora garing-garing. Berbagai macam mitos. Nah, mitos-mitos itu yang dari awal muncul di tanah Jawa. Berbagai macam tradisi, keyakinan, mitos. Itu yang mewarnai ketika Islam masuk di tanah Jawa. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, bagaimana Wali Songo waktu itu mampu membawa Islam masuk di tanah Jawa atau Indonesia pada umumnya dengan tanpa meninggalkan luka, tanpa meninggalkan perpecahan. Karena memang sesungguhnya Islam itu datang bukan untuk menghancurkan tradisi. Islam itu datang bukan untuk membinasakan kebudayaan. Tapi Islam itu datang bagaimana mengharmonisasikan tradisi budaya masyarakat dengan syariat-syariat keagamaan. Itu sudah dicontohkan oleh beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika yang namanya tawaf. Tawaf itu sudah merupakan tradisi turun-temurun warga Mekah sejak zaman Nabi Ibrahim. Ketika masuk di Makkah, maka ritual yang pertama adalah mengelilingi Ka'bah. Itu sudah berjalan sejak zaman Nabi Ibrahim.
Nah, cuman ketika zaman jahiliyah, ritual muter Ka'bah itu diwarnai dengan berhala-berhala, memuja-muji Lata Uzza, bahkan beberapa ritual itu dengan istilahnya telanjang. Karena ritual memuja-muji Lata Uzza itu dimaknai meninggalkan keduniawiaan. Laksana bayi yang baru lahir, maka muter Ka'bahnya itu dengan telanjang. Itu zaman jahiliyah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus masuk di Makkah, melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, Rasulullah tidak serta-merta menghancurkan tradisi itu. Inti daripada tradisi itu adalah penghormatan kepada Baitullah, penghormatan kepada Ka'bah. Itu yang diambil oleh Rasulullah dan tetap dipertahankan. Muter Ka'bah dengan niat penghormatan. Nah, sementara ekses negatifnya, sebagaimana patung-patung Lata Uzza itu yang disingkirkan pelan-pelan oleh beliau Nabi. Penghormatan, puja-puji terhadap Lata Uzza berubah ketika muter Ka'bah dengan melantunkan tahmid, takbir, labbaik Allahumma labbaik. Nah itu bagaimana Rasulullah tetap mengakomodasi tradisi tinggalan masyarakat dengan mencoba mengharmonisasikan. Terus yang biasanya muter telanjang oleh Rasulullah diberikan kain ihram. Kalau untuk menunjukkan istilahnya meninggalkan keduniawiaan laksana bayi, jangan telanjang, pakai aja kain ihram yang putih. Putih itu menunjukkan kesucian. Akhirnya tawaf menggunakan kain ihram putih. Itu strategi yang luar biasa. Dan itu yang digunakan oleh Wali Songo untuk memoderasi masyarakat Jawa, orang-orang ketika Islam masuk pertama kali. Karena dari moderasi itu pasti nanti ujungnya lahir yang namanya toleransi. Setelah dia mampu memahami Islam secara moderat, dia mampu bersikap tawasud dan tidak berlebih-lebihan, maka fase tahapan kemudian adalah lahirnya penghargaan terhadap sesama, lahirnya toleransi terhadap sesama. Sebagaimana di bulan Syuro ini, ketika pada situasi-situasi normal, tidak pandemi, ini banyak di desa-desa itu menyelenggarakan selamatan. Kalau di Jogja, di Solo itu ada tawaf ngubengi benteng, macam-macam itu. Nah, bagaimana kita memahami itu? Bagaimana kita tidak gegabah untuk memvonis dengan kata-kata bid'ah, musyrik, apalagi kafir. Karena lawan kata daripada moderasi, kalau bahasa sekarang ya tasriki, takfiri. Orang yang dikit-dikit sering ngomong musyrik, orang yang dikit-dikit sering ngomong kafir. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Wali Songo, Sunan Giri ketika melihat masyarakat yang sedang memasang sesaji beraneka rupa kembang di sudut kampung, memasang sesaji tumpeng dan lain sebagainya. Ditanya, untuk apa? Ini untuk tolak pagebluk. Kalau hari ini ya tolak pandemi, tolak musibah. Maksudnya apa? Ya ini kita memasang ingkung di bawah pohon beringin, kita masang sesaji kembang 7 rupa ini untuk memberikan daharan, makanan kepada yang bau rekso agar tidak marah.
Sunan Giri cerdas memahami itu. Tidak serta-merta terus ditendang, dibubarkan dengan umpatan kata-kata musyrik. Tetapi apa? Bapak, kalau sampean pengen desanya aman, masyarakatnya tentram, selamat, yang dikasih makanan itu jangan hanya demite nggon wit ringin atau peri nang pojok kali, jangan. Lah siapa? Yang kasih makan, yang kasih penghormatan itu ya di atasnya itu juragane demit, juragane peri, juragane. Nah itu siapa? Ya ada yang menguasai itu semua, Allah. Nah, digiringlah ke situ logika masyarakat. Caranya bagaimana? Apakah ini ingkungnya kurang besar, menyannya kurang banyak? Tidak. Allah juragane demit itu enggak butuh yang seperti itu. Butuhnya apa? Butuhnya adalah kalimatut tahlil, kalimatut tasbih. Nah, akhirnya orang-orang itu dituntun bareng-bareng. Orang Jawa yang senang kumpul-kumpul, makan bareng, tetap diakomodasi. Tapi dimulai dengan tahlilan dulu, doa bersama, setelah itu tumpengannya jalan, terus kumpul-kumpulnya jalan, karena masyarakat Jawa itu masyarakat komunal. Itu sebagaimana tadi, tawaf tadi yang diakomodasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, semangat seperti inilah menurut saya salah satu pilar moderasi kita. Jadi tidak mudah memvonis, tidak mudah menyalahkan kepada ajaran-ajaran yang lain. Nah, maka saya sangat mendukung dan ikut bersyukur ketika Uin Wali Songo sesuai dengan nama keramatnya ini loh, Wali Songo. Ini punya tanggung jawab yang besar ini untuk menjadi leader moderasi beragama di kalangan perguruan tinggi khususnya di tingkat Jawa Tengah dan nasional ini. Menjadi leader sesuai dengan namanya. Bagaimana menerapkan moderasi, bagaimana mengedepankan toleransi. Ya, maka adanya rumah moderasi ini penting sekali menjadi laboratorium bagaimana mendeteksi ketika muncul anti moderasi, intoleransi, sejak awal dideteksi dan bagaimana memberikan sentuhan, memberikan treatment yang santun untuk mengembalikan pemahaman Islam kepada pemahaman Islam yang murni, yakni Islam wasatiyah. Ini tugas kita ini sebetulnya pemurnian Islam, purifikasi. Karena Islam yang asli itu Islam yang moderat. Islam yang asli itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Ini tugas kita untuk memurnikan kembali. Ketika di tengah jalan, Islam sebagai agama manusia ini juga tentu diwarnai dengan yang namanya nafsu, diwarnai dengan yang namanya kepentingan dan lain sebagainya. Hingga banyak orang-orang yang terbawa nafsu itu atau justru memang membawa agama untuk kepentingannya hingga melupakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melupakan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Itu Islam yang asli adalah wasaton. Islam yang moderat, Islam yang. Nah, ini tugas kita untuk memurnikan lagi Islam secara fitrahnya. Nah, terus yang kedua adalah memurnikan lagi Islam Nusantaranya ini. Karena sejarah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah dan itu menjadi cikal bakal berkembangnya Islam di seluruh dunia, masuk ke Indonesia, masuk ke berbagai belahan negara, tentu polanya tidak sama.
Nah, Islam masuk ke Indonesia dengan pola pendekatan kebudayaan, pendekatan perdagangan, bukan dengan pendekatan kekerasan. Maka ketika sekarang ada yang menggelorakan Islam kekerasan di Indonesia, ini sangat-sangat bertentangan dengan Islam secara murni maupun Islam ketika dibawa oleh Wali Songo masuk ke Indonesia, yakni Islam yang ramah, Islam yang menggunakan pendekatan dakwahnya adalah mengedepankan dakwah kebudayaan, kemanusiaan, hingga Islam menjadi agama peradaban yang mulia seperti yang kita rasakan hari ini. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, tantangan kita hari ini memang berat sekali. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, ketika, nah ini yang kita rasakan ya, ketika gerakan Islam kultur yang tadi saya sampaikan masyarakatnya adalah komunal, kerumunan, ini hari ini dibatasi demi kesehatan kita bersama. Bahkan beberapa dilarang. Sekarang ini nyadran tidak boleh, ini online sudah. Terus juga haul, ini biasanya kalau di kampung ada suran, terus itu nanti ada saparan, ada muludan. Itu sebetulnya menurut saya itu adalah kampus kultural bagi masyarakat. Nah, ini hari ini hilang. Digantikan dengan gerakan online. Masyarakat itu mengakses ilmu-ilmu agama dari para kiai-kiai sebetulnya melalui kegiatan-kegiatan kultur tadi. Yang hari ini dibatasi, bahkan beberapa masih diliburkan. Berganti masyarakat hari ini mengakses pemahaman keagamaan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Instagram dan ya perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, disitulah Islam sebagaimana etalase berjejer di situ dari berbagai pemahaman, dari berbagai warna corak, tinggal mau ngambil yang mana. Ya, ini menjadi tantangan kita bersama untuk mewarnai dakwah-dakwah digital, semangat yang tadi disampaikan Pak Rektor, agar yang baik tidak boleh diam. Dengan berbagai cara kita suarakan Islam yang moderat, kita suarakan Islam yang ramah. Kalau saya mengambil dawuhnya Gus Mus, beliau pernah ngendika bahwa zaman saiki sing waras ora kena ngalah. Kalau dulu kan orang sering bilang, weh sing waras ngalah. Loh, kalau sing waras sekarang ngalah, repot Pak. Ketika mereka yang tidak punya basic keilmuan, tidak punya dasar keagamaan, akademik, tiba-tiba ngomong soal agama dengan perspektif mereka sendiri, itu kan dol wa adollu. Mereka kalau kita biarkan tersesat dan menyesatkan. Wa adollu ini yang berbahaya. Maka ini harus ada gerakan kontra. Harus ada gerakan kontra radikal. Nah, hari ini yang efektif salah satunya melalui media sosial. Nah, bagaimana Win Wali Songo ini saya berharap dengan ribuan mahasiswanya ini bisa menjadi buzzernya Islam yang ramah, bisa digerakkan untuk bersama-sama mengkampanyekan Islam yang ramah. Juga dilakukan pelatihan-pelatihan untuk membuat konten-konten yang menarik dan lain sebagainya. Ini menurut saya
ya salah satu tugas UIN Wali Songo. Kalau pesantren-pesantren itu cukup kiainya saja lah. Kalau santrinya kalau di Tegarjo itu nggak boleh bawa HP, Pak. Beda dengan santrinya Pak Imam. Ini semua pada bawa HP. Antek ini, antek ini. Jadi ini perlu digerakkan bersama-sama untuk melawan radikalisasi yang ada di media sosial hari ini. Karena siapa yang bisa menguasai informasi, maka dialah. Ya, pertarungan hari ini memang pertarungan faham, memaparkan ideologi. Nah, di situ beberapa tantangan-tantangan kita bersama yang harus kita hadapi hari ini. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, nanti kita juga akan belajar banyak dari Mbak Alisa Wahid. Beliau saya yakin bagaimana Mbak Alisa mewarisi semangat dan keilmuan Gus Dur, kesabaran Gus Dur untuk mengawal moderasi toleransi di Indonesia yang selama ini dilakukan oleh Gus Dur. Semangatnya Gus Dur ini juga perlu terus kita gelurakan. Gus Dur sudah berpulang mendahului kita, tetapi semangat keramah tamahan Gus Dur, cinta kasihnya Gus Dur terhadap sesama, nah ini merupakan ruh moderasi di Indonesia. Role modelnya ya, kalau tadi Pak Rektor, ini butuh uswah, teladan untuk tokoh moderasi ya. Hari ini yang kita punya salah satunya adalah beliau, almarhum Gus Dur itu yang sudah terbukti. Beliau mengorbankan segalanya demi Islam yang mulia ini, demi keramah tamahan antar sesama, demi kemanusiaan, demi kemanusiaan. Nah, nanti kita berharap bisa mendapatkan paparan dan juga kita ngecas lagi dari Mbak Alisa Wahid, dan juga masih ada satu lagi pembicara, maka Bapak Bagus Riono. Maka tidak elok kalau saya memperpanjang lebarkan kata. Jadi intinya adalah saya mengajak terutama UIN Wali Songo untuk menjadi leader, memurnikan kembali Islam hari ini menjadi Islam ala fitratil Islam, yakni Islam yang rahmatan lil alamin, dan memurnikan lagi Islam yang masuk ke Indonesia dengan semangat Islam Wali Songo.